Sesuai permintaan teman-teman, gue bakal review kereta tren. Tapi mendingan gue sekalian komparasi dengan N-Line-nya aja ya. Bedanya sekitar 100 jutaan. Kira-kira mendingan ambil yang N-Line atau yang tren aja cukup? Barangkali teman-teman belum tahu ya, kereta tren itu sebenarnya bukan tipe paling rendah, dia tuh tipe tengah. Di bawahnya tuh sebenarnya tipe aktif, cuman biasanya aktif itu kayak cuman nyebutnya tuh kayak unit yang dipakai buat pengecoh atau bahasa gampangnya gitu loh. Biasanya unitnya nggak pernah ada. Nah, kalau tren ini masih ada. Harganya sekitar 350 jutaan. Nah, untuk N-Line ini juga ada dua varian. Ada yang mesinnya sama dengan yang tren, ada yang turbo juga gitu loh. Dijual untuk N-Line biasa sekitar 460, sedangkan N-Line turbo itu sekitar 507. Dan gue pribadi waktu itu sudah pernah test drive pakai kereta yang N-Line sama N-Line turbo Jakarta Lampung. Kalau turbo tuh kurang lebih gampangnya lebih bertenaga, suspensi lebih keras, itu buat yang cari sporty kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang cari harian sebenarnya tren aja juga sudah cukup. Nah, kalau teman-teman kira-kira dari tampak depan udah bisa bedain belum ya? Sekilas memang serupa tapi sebenarnya beda banget. Tapi tenang aja teman-teman, remote-nya tuh dikasih sama persis nih. Nggak bakal bisa bedain kan, even tipe tren sekalipun. Ini tombol lock, unlock, buat starter mesin sama buat bagasi, buka tutup gitu loh. Dan kita coba praktekin masing-masing ya, barangkali teman-teman belum tahu. Kita pencet lock, lock lagi, dan pada saat dipencet unlock, dia semua, itu spionnya itu udah langsung ngebuka semua. Terus kalau posisi lock lagi, terus pencet dan tahan tombol hold-nya, nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala. Tapi tenang aja, kayak kondisinya tuh masih kayak terkunci gitu loh. Dan pencet lagi, dia akan mati. Dan tampak depan seperti ini, sekilas serupa tapi nggak sama. Tapi yang paling jelas itu adalah untuk yang N-Line, dia beda nih ya. Sudah dengan kamera 360-nya, terus nih, fascia depan juga beda, bumper depannya juga beda. Tapi perlampuannya sama nih teman-teman. Nih, ketika tuasnya dibikin auto dan pada saat pencet unlock, dia nanti DRL dan lampu headlampnya juga bakalan nyala. Terus bagi teman-teman yang nanya, kok zaman now tidak dikasih fog lamp ya? Nah, saya juga nggak tahu kenapa. Boleh nggak kalian yang komen? Kira-kira kenapa ya? Apakah sudah cukup? Padahal sebenarnya kalau untuk perjalanan luar kota sebenarnya tuh kayak masih butuh. Nah, gampangnya gini loh teman-teman. Mati sendiri ya. Gampangnya gini loh. Untuk yang tren ini buat kebutuhan harian aja cukup. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih gaya dan fiturnya lebih lengkap, N-Line biasa. Tapi kalau pengen lebih bertenaga lagi, kalian bisa ambil yang N-Line turbonya karena tenaganya beda banget. Kalau ngomongin paru pacu, sebenarnya mesinnya yang dipakai itu sama persis. 1500 cc, tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 144 Nm. Sama-sama dapat peredam mesin juga, ini juga sudah dicat rapi. Tapi bedanya kalau misalkan kita ngomongin yang turbonya, yang N-Line turbo, itu mesinnya baru beda nih. Itu mesinnya 1500 cc juga, tapi sudah 7 seat DCT. Tenaganya sekitar 160 PS, torsinya sekitar 253 Nm. Dan itu cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang suka mungkin kebut-kebutan atau suka isi penuh-penuh sama bagasi penuh, dan mungkin daerah rumahnya atau aktivitasnya tuh banyak yang tanjakan-tanjakan gitu loh. Dan beda keduanya yang paling signifikan adalah fitur ADAS atau mereka nyebutnya adalah Hyundai Smart Sense di bagian kaca depan. Itu cukup lengkap banget teman-teman. Sekarang sudah sampai dengan Adaptive Cruise Control, lane keeping assist, lane following, blind spot, termasuk rear coast safety alert dan safe exit. Untuk yang kereta tren biasa, dia belum dilengkapi dengan fitur itu. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Creta Prime, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP ringan secukup 10% aja dan tenor sampai 8 tahun untuk angsurannya ringan. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Secara dimensi keduanya sama, sekitar 4,3, wheelbase-nya sekitar 2,6, ground clearance-nya kalau gue baca-baca sekitar 200 mm, jadi memang nggak terlalu kelihatan. Tapi yang paling beda adalah nih, DNA dari si N-Line ini itu
terlihat sangat sporty banget dari tampilan bumper depannya segala beda, terus kayak emblem-emblem N-Line juga dan segala macam. Nah kalau Trend tuh lebih clean. Termasuk juga kayak misalkan kalipernya juga warna merah untuk yang N-Line ya. Dan ringnya juga beda. Untuk yang N-Line ini 18, yang Trend ini 17 gitu loh. Tapi beberapa fungsi lain seperti kayak roof rail ini keduanya sama persis ya kan. Ada nggak yang teman-teman pernah pakai ini dikasih roof rack gitu loh. Terus kayak misalkan handle-handle semuanya yang ini beda nih. Yang N-Line ini warna body. Nah yang Trend ini dia krom-kroman kayak gini ya. Dan yang berbeda juga adalah untuk yang tipe N-Line-nya dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Keduanya punya fitur unik yang sama nih pada saat kita pegang kunci dan unlock. Dia lampunya tuh nyala, tuh yang N-Line juga. Tapi pada saat kita kunci keduanya dan kita buka dari sini teman-teman ya. Saya bawa kunci. Keempat pintu lain itu masih terkunci. Jadi ketika teman-teman misalkan naruh barang dan segala macam itu juga bakal lebih aman. Nah sekarang teman-teman perhatiin ya dari spoiler terus bumper-bumper itu juga memang beda banget ya. Intinya gini loh, kalau teman-teman buat kebutuhan harian cuma buat antar jemput anak atau buat pulang pergi ke kantor, kalian nggak butuh safety chain, ambil Trend aja cukup. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih stand out, ambil N-Line aja. Tapi kalau misalkan daerah kalian misalkan banyak tanjakan naik turun gitu kan, terus juga sering full penumpang, full barang, ambil yang N-Line turbo juga sekalian. Tapi selisih harganya sama Trend sekitar 150 jutaan. Masuk ke kereta Trend, ini juga sebenarnya udah cukup mewah teman-teman ya. Kayak misalkan head unit yang nyambung dengan meter cluster, jadi udah kekinian banget. AC sudah otomatis, wireless charger juga sudah ada, electric airbag, auto hold, matic PRND, sequential, sudah sama persis dengan si N-Line juga. Terus jok maupun konsol ini juga sudah kulit semua. Cuman airbagnya dia belum sampai pilar-pilar, tapi safety belt sudah ada adjuster. Blueling juga sudah dilengkapi yang artinya bisa connect satu handphone master, 4 handphone lainnya. Sedangkan untuk kereta N-Line-nya ini lebih stand out banget ya. Teman-teman bisa lihat semua ya. Dari setir ada stitching warna merah ya kan. Ada nih DNA N-Line tuh di sini. Terus ini aksen merah juga. Head unit itu juga beda banget loh. Beda banget termasuk di sini kayak ada ambience light warna merah juga. Cuman kenapa ambience light sini nggak dibikin warna merah semua gitu loh. Terus ada drive mode juga dari sini nih. Eco, normal, sport, smart ada dari sini semua. Ya kan? Terus ini konsolnya tuh sudah ada air purifier, joknya juga beda banget, ada nih aksen warna merah, ada emblem N-Line, terus interior tuh warna hitam semua, airbag sampai pilar-pilar, dan sudah ada panoramic sunroof yang bisa dibuka. Blueling sama-sama keduanya ada gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih yang bertenaga lagi, kalian harus ambil yang turbonya gitu loh. Tapi kalau ini sebenarnya lebih stand out aja kayak gitu loh. Catatannya ini doang teman-teman, malahan yang sekarang Apple CarPlay itu harus pakai kabel. Menurut gue tuh agak cukup ribet. Cuma memang kenapa alasannya? Karena di head unitnya sendiri sekarang sudah dilengkapi dengan Maps. Dia sudah ada Maps. Nah tampilannya dari Apple CarPlay kayak gini. Jadi kalian bisa dengerin musik sama lihat Maps kayak gini. Dan sekaligus kita dengerin ya speaker dari Bose-nya. Bose ya? Nyebutnya Bose atau Bose ya? Bose sih. Kita nyalain dulu. Udah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang gue suka dia ada tombol mute, tinggal pencet kayak gini. Dan sekaligus saya mau kasih lihat yang terbaru dari dia adalah dilengkapi dengan kamera 360. Nih, kayak gini ya. Tuh kalian bisa lihat. Tuh. Ini cukup oke loh. Ini cukup dan cukup bening. Ya kan? Cuman sayangnya ini juga belum dilengkapi dengan voice comment kayak gini. Tapi tampilan ini kelihatan nih sangat kayak kona banget. Bahkan termasuk kayak ada arah kiblat. Ini kepake banget kalau pada saat kalian road trip. Dan ini mapsnya dari dia juga sudah ada. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan jok pendingin. Belum ada penghangat tapi ya. Gue mau bahas tuh ini loh, Blueling. Jadi event kereta Trend sekalipun juga punya Blueling. Blueling ini sebenarnya fasilitas dari Hyundai-nya khusus untuk mobil Hyundai tertentu ya kan. Itu gratis selama 3 tahun. Jadi kalian tuh bakal bisa konekin mobil ini dengan satu handphone master dan bisa di-sharing ke 4 anggota lainnya. Kalian bisa nyalain, bisa manasin, maksudnya kita bisa manasin, bisa buka tutup, bisa nyalain
ini lampu dan segala macam, kalau misalnya lupa parkir gitu, itu kelihatan semua. Bahkan kalian juga bisa tahu posisi mobil ada di mana. Itu sering banget kejadian kayak misalkan mobil dipakai sama anaknya, bilangnya ke Bandung, ternyata dia ke Bogor misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya buat safety ya teman-teman. Dan kalau ada kondisi emergency, kalian bisa pencet tombol gini aja. Bedanya apa sih kalau B ini yang bermasalah misalkan mobilnya, yang SOS ini bermasalah adalah penumpangnya. Dan mungkin tadi kayak kelewatan ya. Karena dilengkapi dengan panoramic sunroof, ini ada sensor ultrasonic. Kalau misalkan ini kebuka atau ada maling, tangannya masuk ya, ini ultrasonik ya, dia bakal memicu alarm. Nah ini hanya ada di tipe yang tertinggi aja. Baris kedua sudah nyaman juga. Kenapa? Kalau jok kulit gini tuh nyaman loh. Jadi buat duduk itu juga kalau misalkan kotor itu lebih mudah dibersihkan. Terus juga ada armrest yang ada tempat cup holder. Ada ice-pack juga. Ice-pack itu apa sih? Cantolan baby car seat teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya punya anak bayi bisa cantolin sini lebih safety. Headrest ada 3. Cuman di sini belum dilengkapi dengan separator teman-teman. Dan gak usah takut kepanasan, di sini ada blower AC yang bisa diputar kiri dan kanan. Jadi kalian nggak perlu rebutan. Ada port Type C meskipun cuman 1. Ada seat back pocket juga. Tapi ya teman-teman ya, ada beberapa yang kayak suka komen, Mas itu bangku keretanya agak sempit dan segala macam. Kalau orangnya segede saya ya masih cukup ngepas. Tapi memang ya sebenarnya kalau kereta ini cocok buat teman-teman yang suka nyetir sendiri. Baris kedua tentunya sekilas serupa juga ya, kecuali aksen-aksen warna merah, ice-packnya sama, headrestnya sama, stitchingnya beda nih, Tapi untuk yang N-Line ini dia dikasih ini separator. Jadi kalau misalnya kalian nyimpen barang nggak bisa diintip dari luar. Dan teman-teman mungkin kelihatan kan di layar kan, ini berkat panoramic sunroof super gede. Ini cukup lumayan gede loh, itu bikin kabin nuansanya tuh jadi lega gitu loh. Terus kayak ventilasi sama, port Type C sama, seat pocket sama. Yang beda adalah di sini yang tadi saya sempat mention ada air purifier. Kayak memang berguna banget ya semenjak zaman Covid ya. Kita pengennya tuh semuanya serba clean, serba bersih. Dan perlampuan beda, kalau yang tipe Trend tuh masih LED, belum LED ya. Yang ini sudah LED dan hand gripnya ada letaknya sebelah sini. Kesimpulannya gimana Mas Teguh? Mendingan ambil yang mana? Sebenarnya gini ya teman-teman ya, balik lagi. Kalau teman-teman pengen cari kendaraan yang SUV, yang compact, yang penting irit, yang penting nyaman, joknya udah kulit dan segala macam, ada fitur blueling, kalian ambil Trend aja cukup. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih stand out, fiturnya lebih lengkap, ini kan ada panoramic sunroof, sudah fitur ada selengkap juga, sudah ada adaptive cruise control juga kan, blueling juga sama-sama semuanya sudah ada. Dan ini lebih stand out aja gitu loh sebenarnya, lebih keren gitu loh. Tapi kalau kalian pengen lebih bertenaga, bisa nanti geser ke turbo. Tapi kalau kita ngomongin mendang-mending ya, ada aja. Ketika gue bilang, wah rekomen ini, orang ada aja yang komen ya, waduh mendingan saya dapat Innova Reborn dan segala macam. Tapi kebutuhan orang kan beda-beda ya. Ada orang yang cari mobil yang irit, yang penting buat kebutuhan sehari-hari cukup gitu loh. Ambil ini aja cukup. Semua kembali pada kebutuhan teman-teman. Pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih ragu, silakan datang ke dealer. Mungkin kalau di sini kalian bisa datang ke Hyundai Bintaro, tektokan sama Mas Windra. Cobain tuh unit semuanya ya, cobain duduk. Terus nanti minta hitung-hitungan dan segala macam. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Dan next pengen dibahas video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.